Bismillahirrahmanirrahim. Qalal musannifu rahimahullahu ta'ala. Fa inna sholata, mangka satu hune sholat. Fa in sok. Fa iya, boleh, mangga. Ke Ajam. Ajam tuh di mana rumahnya? Siapa yang tahu? Yang kemarin nganter siapa? Siapa yang tahu maksudnya? Ada yang tahu nggak rumah Ajam? Siapa? Arifin. Arifin apa Pin? Panganterkan kerap. Ya. Fa inna sholata, mangka satu hune sholat iku la tasihu, ora bakal sah opo sholat. Iku la tasihu, ora bakal sah opo sholat biduni toharoti, kalawan ora susuci. Biduni toharoti, kalawan ora susuci. Wahid isnani salasa ikra'u. Bismillahirrahmanirrahim. Fa inna sholata, mangka satune sholat iku la tasihu, ora saya biduni toharoti, kalawan ora susuci. Baik. Kita masuk ke dalam perkara malayatimul wajibu illa bihi fahuwa wajibun. Ya. Mananya apa? Perintah terhadap sesuatu perbuatan itu tidak adakan sempurna kewajibannya kecuali dengan mendatangkan wasilahnya. Mendatangkan apa? Wasilahnya. Maka wasilahnya juga menjadi wajib. Contoh perintah melaksanakan sholat. Sholat punya wasilah atau punya alat. Alat sholat adalah toharoh. Maka toharoh juga wajib bagi orang yang ingin melaksanakan sholat dan dalam keadaan berhadas. Dalam keadaan apa? Berhadas. Ya. Pahim tum? Saya Ilham, tolong ambilkan genteng di atas itu, di atas para misalnya. Ya. Maka tanpa perlu saya mengatakan cari tangga, dengan sendirinya tangga juga jadi wajib meskipun tidak diucapkan. Ya. Pas saya nyampe ke tempat, kenapa belum naik? Saya lagi mikirin kumaha naik nak, kan gitunya. Kalau saya jawab, lah kalau kamu Spiderman mah tinggal ngeluarin itu aja. Kamu Spiderman apa bukan? Kalau bukan Spiderman ya pakai tangga atau taraje. Kalau kamu Spiderman silakan itu mah. Ya, mengeluarkan kemampuannya. Fahim tum? Oke, bisa dipahami? Paham gak nih? Ya. Makanya kadang-kadang suka kesel dengan anak-anak manja, buru makan gitu kan. Mau makan pakai apa? Piring kagak ada, apa kagak ada. Masa harus didetailkan. Makan tolong makan. Pakai piring, pakai sendok, pakai garpu gitu ya. Pakai lauk gitu. Sampai sih bisa dipahami? Ya, toib. Jadi perintah terhadap sesuatu merupakan perintah berkaitan dengan alatnya. Nah, sekarang kita masuk kepada khurujul ma'muri an uhdatil amri. Kalau di kitab kamu langsung ke wa idza fu'ila, sahih? Ya. Itu masuk ke dalam penjelasan apa? Boleh ditulis khurujul ma'muri an uhdatil amri. Diulangi apa? Khurujul ma'muri an uhdatil amri. Ya. Apa khurujul ma'muri an uhdatil amri? Apa khuruj teh? Keluar. Al ma'mur, berarti al ma'mur itu apa?
orang yang diperintahkan. Artinya apa? Orang yang diperintahkan bukan keluar, dianggap sudah selesai melaksanakan perintah. Jadi khurujul ma'muri, orang yang diperintahkan dianggap sudah selesai melaksanakan perintah. Jadi khurujul ma'muri an uhdatil amri artinya apa? Orang yang diperintahkan sudah selesai dari melaksanakan perintah. Uhdah itu artinya tanggungan. Amr itu perintah. Jadi kalau diterjemahkan adalah keluarnya orang yang diperintahkan dari tanggungan perintah. Berarti maknanya apa? Orang yang diperintahkan dianggap sudah selesai dari perintah. Maknanya apa? Kapan kita dianggap sudah selesai melaksanakan perintah? Perintah untuk sholat. Kapan kita dianggap sudah selesai melaksanakan sholat? Perintah puasa. Kapan kita dianggap sudah selesai melaksanakan puasa? Ya. Jadi kalau khurujul ma'muri an uhdatil amri, ini perkara yang membebaskan seseorang untuk melaksanakan qada. Fahim tum? Kenapa dia melaksanakan qada? Karena lam yakhruj an uhdatil amri, belum keluar dari tanggungan perintah. Bisa jadi perintahnya belum dilaksanakan atau belum sempurna. Fahim tum? Gitu ya. Sampai sini bisa dipahami? Jadi kita berbicara tentang apa? Tentang bagaimana orang yang diperintahkan, dalam hal ini adalah mukallaf, ya, keluar dari tanggungan suatu perintah. Gambarannya seperti apa? Wa idza fu'ila lan lamun den damel wa idza fu'ila lan lamun den damel opo al amru bil binai lil maf'uli kalawan bina kedua maf'ul. Bil binai lil maf'uli kalawan apa? Afwan, bukan wa idza fil alamru. Wa idza fu'ila lan lamun den damel. Naibnya belum ada. Bil binai lil maf'uli kalawan bina kedua maf'ul ayat tegese sopo al ma'muru wong kang den perintahaken bihi kalawan amr yakhruj mangka metu sopo al ma'muru wong kang den perintah anil uhdati saking tanggungan. Anil uhdati saking tanggungan. Ae tegese uhdatil amri tanggungan perintah. Ae tegese uhdatil amri tanggungan perintah. Wahid isnani salasa ikra'u. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza fu'ila lan lamun den damel bil binai maf'uli kalawan bina kedue maf'ul ay maf'uli tegese sapa wong kang perintah yani kalawan amar yahrus maka matu sapa al mamuru wong kang perintah anil udati saking tanggungan wayat tasipulan den sifatan opo alfi'lu padamelan bil ijza'i kalawan ijza. Bil ijza'i kalawan ijza. Wahid isnani salasa ikra'u. Bismillahirrahmanirrahim. Wayat tasipulan den sifatan opo alfi'lu padamelan bil ijza'i kalawan ijza. Perhatikan semuanya.
Tadi saya salah ngelogat. Ae al ma'muru bihi itu bukan sopoh ya. Ae tegese opo al ma'muru kang den perintahaken. Jadi al ma'muru bihi opo kang den perintahaken bihi kalawan amr gitu ya. Perhatikan semuanya. Ya. Nanti akan ada jawaban kenapa kok bisa ada qada. Ada apa? Ada qada. Jadi qada itu maknanya bukan hanya dia tidak melakukan. Ya, tapi yang dilakukan juga tidak sempurna. Jadi ada dua. Orang itu harus qada. Ya, pertama apa? Tidak melakukan dan waktunya sudah habis. Yang kedua, tidak sempurna dan waktunya sudah habis. Maka itu harus qada. Dan qada juga merupakan perkara yang wajib. Qada itu perkara yang wajib. Jadi tidak bisa sesuatu yang diqada itu tidak dilakukan, itu wajib dilakukan. Tidak boleh disempelekan. Bahkan dikatakan dalam sebuah keterangan dalam kitab Fathul Mu'in, ya, harus apa? Sorfu zamanihi. Orang yang punya qada itu harus menggunakan seluruh waktunya. Artinya jangan dulu ngelakonin ibadah nusanes kalau qadanya belum selesai. Bahkan dikatakan dalam satu keterangan diharamkan untuk melakukan ibadah sunnah kalau masih ada tanggungan qada. Pahim tum? Baik. Jadi, bagaimana cara kita memahaminya? Wa idza fu'ila ay al-ma'muru bihi. Apabila suatu perkara yang diperintahkan fu'ila telah dilakukan. Telah dilakukan. Berarti kalau telah dilakukan maknanya selesai dilakukan. Gitu ya. Bukan hanya selesai tapi juga sempurna rukun dan syaratnya. Itu yang penting tuh. Jadi bukan hanya selesai tapi sempurna juga apanya? Rukun dan syaratnya. Yakhrujil ma'muru anil uhdah, maka orang yang diperintahkan dianggap telah selesai dari tanggungan. Nah itu. Jadi selama kamu tidak melaksanakan ibadah, maknanya kamu masih punya tanggungan hutang. Paham tuh? Jadi qada itu buat bayar apa? Buat bayar uhdatul amri, tanggungan perintah, membayar hutang. Hutang apa? Hutang karena ada perintah Allah yang belum dilaksanakan. Fahim tum? Wa yatasiful fi'lu bil ijza'i. Nah, ini yang penting. Makanya melaksanakan perintah itu bukan hanya sekedar apa? Selesai, tapi di sini menggunakan kata ijza'. Ijza itu bukan hanya selesai tapi mencukupi. Mencukupi apa? Syaratnya, rukunnya juga. Paham tum? Jadi bukan berarti kamu gitu ya, apa namanya? Salat tapi rukun syaratnya tidak terpenuhi, kamu dianggap sudah apa? Yakhrujul ma'muru an uhdatil amri. Itu juga belum. Jadi kalau ada pertanyaan kenapa kok tercipta adanya qada, alasannya apa? Karena lam yuf'al al-ma'muru bihi. Kenapa? Satu alasannya karena yang diperintahkan belum dikerjakan. Lalu yang kedua apa? Karena lam yuf'al al-ma'muru bihi wa lam yakhruj al-ma'muru an udatil amri. Maka yang diperintahkan itu belum terbebas daripada tanggungan, sehingga qada itu untuk membayar uhdatul amri, tanggungan. Sampai sini bisa difahami? Fahimtum? Taib. Maka bisa dikatakan perintah, melaksanakan perintah itu adalah hutang. Apa? Hutang. Ya. Perintah dari siapa Ustadz? Dari yang superior, yang memiliki jabatan kedudukan di atas kamu. Lalu menggunakan kalimat apa? Kalimat bahasa ininya tuh ya. Allah. Kalimat perintah lah. Menggunakan kalimat apa? Menggunakan kata perintah.
maka itu menjadi perintah. Dan itu kamu ada tanggungan seperti itu. Kayak kamu misalnya disuruh bos kamu, berarti kamu punya apa? Tanggungan yang harus dikerjakan. Sampai sini bisa dipahami. Tapi lagi-lagi dalam koridor perintah yang dilakukan tidak keluar dari koridor syariat. Kalau keluar dari koridor syariat, wajib tidak untuk dipatuhi, gitu ya. Paham gak nih? Ya, contoh, Wawan, kamu itu sekarang silakan jalan kayang 1 kilometer. Itu kan melanggar syariat, ya. Jalan kayang 1 kilometer nyiksa badan itu. Ya. Beres 1 kilometer nggak bisa balik normal kan gimana gitu ya. Sampai sini bisa dipahami? Ya. Jadi Rias, kenapa ada qada teh? Kenapa ada qada teh, Yas? Karena untuk membayar uhdatul amri. Ya. Ya memang hutang, tapi jangan terjemahkan hutang, yaitu untuk mempermudahkan kamu saja. Uhdah itu maknanya apa? Tanggungan. Itu untuk mempermudah pemahaman kamu saja. Tapi maknanya bukan hutang, tapi apa? Tanggungan seperti hutang. Fahim tuh ada. Jadi kenapa ada qada itu? Satu, lam yuf'al al-ma'mur. Yang kedua, lam yakhruj al-ma'mur anil uhdah. Nah itu patokannya. Maka baru ada namanya apa? Qada. Yang qada itu harus diapain? Dibayar, karena bagaikan hutang. Harus dibayar. Hutangnya bukan ke siapa-siapa. Hutangnya laku ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Itu loh ya. Paham enggak sampai sini? Makanya dalam fikih itu ada hakullah, ada hakul adami. Ada hak Allah, ada hak manusia. Gitu loh. Nah, hak Allah gitu ya. Nah, itu oke lah kalau hak manusia gitu sebenarnya dua-duanya juga berat sih. Mau hakul adami ataupun hakullah. Kalau hakullah punya salah ke Gusti Allah tinggal tobat. Kalau hakul adami punya salah ke manusia harus minta hampura sampai diberikan hampura. Setelah diberikan hampura, kumaha memohon kepada Gusti Allah untuk membuka hatinya memberikan hampura. Tapi kalau kita sudah minta maaf dari kesalahan yang sudah dilakukan, ya kita sambil berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, makhlukmu tidak memaafkan, tapi semoga Allah menghapuskan dosaku memiliki tanggungan kepada makhluk. Jadi jangan lebay juga kepikiran iya dosa tidak dimaafkan ke makhluk. Bilang aja siapa yang punya. Ya sudah, paham tuh. Ya, jadi jangan pernah menghamba kepada makhluk, menghamba kepada Khalik. Ya, ngapain kamu harus menghamba kepada sesuatu yang sama-sama diciptakannya dari tanah? Bisa jadi kamu tanah terbaik. Ya, bisa jadi yang bersengketa dengan kamu itu diambil dari tanah sengketa misalnya diciptakan. Atau tanah gosok misalnya. Gitu ya. Fahim tuh ada? Baik. Kemudian kita masuk apa di kitab kami itu alladzi yadkhulu. Baik. Hadis tarjamatun ya. Ada apa? Alladzi yadkhulu fil amri wan nahi wa ma yadkhulu. Saya juga di tarjamatun bukan. Terkonek kamu. Ya. Taib. Nah, ini penting nih, ya. Penting. Nanti tokoh yang kita bahas adalah mau Ronaldo mau Messi ini. Ya. Masih ada perdebatan Ronaldo Messi kan? Belum beres, ya. Kita bahas Ronaldo lah ya. Oke. Alladzi yadkhulu utawi iki iku wong kang manjing. Alladzi yadkhulu utawi iki iku wong kang manjing sapa alladzi
fil amri ing dalem parentah wan nahi lan larangan wama lan barang layadkhulu kang ora manjing ieu aladzi hadhihi utawi iki ibarah hadhihi utawi iki ibarah iku tarjamatun judule pembahasan yadkhulu kang manjing fi khitabillahi ing dalam khitabe Allah Ta'ala al mu'minuna sopo wong mukmin kabeh wasayati lan bakal teka opo al kalamu larasan fil kufari ing dalam piro-piro wong kafir wasahi lan wong kang lali wasobiyu lan cah cilik wal majnunu lan wong edan goiru dakhilina kang ora saliyane manjing kabeh fil khitabi ing dalem khitab lintifa'it taklifi krana ora nonone taklif liktifa'it taklifi krana ora nonone taklif anhum saking wong kabeh Wahid isnani salasa ikra'u Bismillahirrahmanirrahim dalam parentah wanahi lan larangan wa malan barang layan dulu kang ora manjing yeladi hadis utawi iki ikrab iku terjemahan judul pembahasan ya dulu kang manjing fi tabillahi ta'ala ing dalam kitabe Allah Ta'ala sapa al-mu'minuna wong nang kabeh wasayati lan bakal kalamu larasan fil kufari ing dalem pira-pira wong kafir wasari lan kang lali wasobiyu lan cacili wa majnunu lan wong edan goiru dari lina kang ora manjing kabeh topi ing dalem kita intipai taklifi karena orang taklif anhum saking wong kabeh. Baik, pelan-pelan ya. Hadhihi tarjamatun, bukan terjemahan ya. Tarjamate maksudnya adalah judul pembahasan. Jadi judul pembahasannya adalah alladzi yadkhulu fil amri wan nahi wa ma la yadkhulu. Siapa sih yang masuk ke dalam ya orang yang terkena perintahnya Allah dan terkena larangannya Allah, serta siapa saja yang tidak masuk ke dalam hal tersebut, gitu ya. Salat itu perintah atau larangannya Allah? Maka akan ada pertanyaan, siapa saja yang wajib salat? Fahim tum? Siapa saja yang wajib salat? Gitu. Siapa saja yang wajib puasa dan segala macamnya. Paham nggak sampai sini? Ya. Taib. Dikatakan yadkhulu fi khitabillah. Nah, di situ ada kata khitab. Ya. Jadi amr dan nahi mun digabungkan teh disebutna khitab. Itu dulu harus dipahami. Jadi kalau kamu ingin memahami mana khitab, khitab itu kalau secara bahasa adalah seruan. Seruan. Tapi kalau kita pahami secara makna, khitab itu adalah apa? Amr dan nahi. Jadi kalau amr dan nahi itu disebut juga khitab. Ya.
Amar khitabul fi'li, nahi khitabut tarki minallah. Ya. Artinya yang terkena larangan dan perintahnya Allah itu adalah orang beriman. Dalam hal ini orang Islam. Jadi kalau dari teks ini bisa kita pahami, Cristiano Ronaldo tidak wajib sholat. Cristiano Ronaldo tidak wajib puasa. Messi tidak wajib zakat. Messi juga tidak wajib pergi haji. Ya, maka kamu tidak bisa mengatakan nanti kalau dari teks ini mengatakan apa? Oh, Cristiano Ronaldo gitu ya. Masuk nerakanya ini dia. Bakal hese. Udah bang musyrika Allah, teu salat, teu puasa, teu zakat gitu kan. Ya, apakah seperti itu? Tidak. Ya. Artinya Cristiano Ronaldo tidak akan masuk neraka karena tidak sholat. Tapi Cristiano Ronaldo kira-kira masuk neraka tidak? Secara zohir masuk neraka. Secara apa? Zohir. Karena selama dia tidak muslim, gitu saja simpelnya. Fahim tum? Selama secara zohirnya masuk neraka. Terus masuk nerakanya karena apa? Ya, karena dosa yang paling besar, yaitu apa? Menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fahim tum? Jadi tidak perlu dia tidak sholat. Dengan seperti itu aja sudah bonus. Bonusnya apa? Ya, menginap di neraka selamanya kan gitu. Ya, menginap di neraka selamanya gitu loh. Sampai sini bisa dipahami tidak? Fahim tum? Taib. Nah, jadi yang dapat dosa tidak sholat, dosa tidak puasa itu siapa? Orang mukmin, ya. Dengan syarat, lagi-lagi dengan syarat, dia harus mengakui perkara tersebut wajib. Makanya ada bahasa malas mah malas aja, malas mah malas saja, ya. Kafir jangan. Kenapa Ustaz? Karena orang malas, kada ayakuna kafir. Itu ada anjing mau makan itu ayam. Masukin aja ayam katanya ke kandang. Karena sudah ya. Kita sampai mana tadi? Ya. Karena orang malas itu berpotensi kufurnya besar. Gitu ya. Makanya dalam apa namanya? Dalam mazhab Asy-Syafi'i itu, tatkala ada orang yang tidak mau sholat, gitu ya. Dibedakan dia itu malas atau apa namanya, mengingkari. Kalau malas gitu ya, ya dipenggal juga, dipenggal ya, dengan syarat istitabah, dipenggal, tapi masih diapain? Dimandiin dan disolatkan karena masih dianggap apa? Muslim. Tapi kalau sudah ditanya, kamu udah sholat belum? Gitu kan, sholat iya nggak pernah kamari mah. Gitu. Terus merasa tidak apa, sholat itu tidak apa, tidak wajib, maka dijatuhi kafir. Sampai sini bisa difahami tidak? Fahim tum? Taib. Jadi siapa yang wajib sholat teh? Orang mukmin. Kenapa? Karena orang mukmin terkena khitab. Nah, disebutnya apa? Terkena khitab. Apa itu khitab? Amr dan nahi. Perintah dan larangannya Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke. Makanya dikatakan apa? Wasayati al-kalamu. Akan datang sebuah penjelasan, ya, akan datang sebuah penjelasan fil kufari, tentang status orang kafir. Nanti kita akan membahas orang kafir. Sementara kalau dari ibarah seperti itu, dari ibarah yang kita baca pemahamannya seperti itu. Tapi itu bukan pemahaman yang final. Wasahi, dan orang yang lupa. Apakah orang yang lupa masih terkena khitab atau tidak? Wasobi, anak kecil. Wal majnun, orang gila. Yang mana mereka itu ghairu dakhilina fil khitab. Artinya apa? Terbebas khitab. Tidak terkena perintah dan larangannya Gusti
Allah. Artinya mereka semua itu tidak wajib tidak wajib sholat. Maka kalau ada laki-laki, kalau ada perempuan nggak sholat masih bisa husnuzon haid lah. Kalau nifas bahaya nanti ya, nikah dulu nak ya. Itu. Lah laki-laki nih kalau nggak sholat, kan kemungkinan zon kita kalau ada laki-laki nggak sholat, apakah dia kafir? Apakah dia lupa? Apakah dia masih kecil? Dipikir masih kecil tapi bulunya nggak selebat, kumisna maksudnya. Atau dia gila? Kan 4 ini, paham nggak? Paham tuh? Ya, ini jangan sampai nanti kamu liburan ini, ya di pondoknya diajarin agama Islam, pas liburan menjema antara 4 ini nih. Ya, karena ujubillah min dzalik. Makanya sholat jangan disempelekan, gitu ya. Sholat itu jangan disempelekan, gitu ya. Paham nggak sampai sini? Ya. Maka di antara kafir, sahih, sabi, majnun, yang paling enteng, kalau sahih kan ada kewajiban mengulang. Yang paling enteng adalah majnun. Maka sudah saja kalau ada santri al-barkah yang tidak sholat, ya mungkin gila dia. Apa? Gila itu lebih apa? Lebih ringan dibandingkan yang lain. Coba kalau kafir gimana? Dapat tiket kamu, ya, di neraka seumur hidup. Ya, anak kecil nggak pantas kamu anak kecil, gitu ya. Gitu. Sahih, gitu. Apa namanya? Lupa, gitu ya. Ya, lupa itu apa namanya? Alasan saja. Karena maka lupa masih ada tanggungan melaksanakan apa? Qada. Yang benar-benar tidak ada tanggungan apa? Ya gila udah, gitu ya. Ya, maka nanti laporan pengurus kalau ada yang tidak sholat, gitu ya, laporan yang gila gitu aja. Laporan yang gila siapa saja tuh, berarti yang tidak sholat tuh. Ya, paham tum? Ya, atau kamu setuju pengen disebut gila, gitu ya? Paham tum? Nah, kenapa mereka itu tidak terkena khitab? Kenapa? Lintifai taklif. Karena tidak adanya taklif. Apa itu taklif? Lintifai taklifi anhum. Karena tidak adanya taklif untuk mereka. Apa itu taklif? Taklif kalau menurut bahasa adalah pembebanan. Artinya mereka tidak terbebani oleh syariat. Nah, taklif itu ada 3 unsur. Islam, akil, balik. Apabila salah satunya tidak sempurna, tidak memenuhi, maka tidak disebut sebagai mukallaf. Kafir, kenapa lintifai taklif? Karena bukan Islam. Sahih, kenapa lintifai taklif? Karena lam yabluk akluhu, lam yabluk laku, apa namanya? Zawalul akli, tidak berakal. Sobi, kenapa dianggap tidak taklif? Karena belum balik. Majnun juga sama, zawalul akli. Bisa difahami sampai sini? Fahim tum? Taib. Bisa difahami nggak sampai sini? Ya. Artinya orang gila tidak sholat, ya tidak mengapa, karena memang tidak wajib sholat. Sampai sini bisa difahami nggak? Nah, maka oleh karena itu kamu ketika nanti menjadi pendai, jadilah pendai yang cerdas. Pendai yang cerdas itu tidak merubah hukum Allah. Ini kan akhirnya jadi pendai sukanya merubah hukum Allah demi fulus, demi nyenengin audiens. Ya. Contoh nanti misalnya Repan jadi dai, gitu ya. Nama panggungnya apa, Pan? Ustadz Koprol misalnya. Ustadz Koprol gitu ya. Karena kan suka koprol dia pas silat, gitu ya. Ada yang curhat, Pak Ustadz, ya saya ini dulunya preman. Karena mendengar ceramah Pak Ustadz saya jadi mau tobat. Keren kan Repan? Gitu-gitu ya. Tapi Pak Ustadz saya itu gak pernah sholat semenjak saya balik. Gimana tuh Pak Ustadz? Gitu kan ya. Karena si Repan tidak mau kehilangan jamaah. Ya, dan ini membuat apa namanya istilahnya engagement dia naik. Gitu ya. Akhirnya yang dikatakan Repan apa?
Oh iya apa enggak apa-apa. Yang penting setelah ini kita sholat lagi, Pak. Seakan-akan terdengar baik, seakan-akan terdengar luwes, padahal itu adalah qaulud dhalun, ucapan yang menyesatkan. Ada bahasa apa? Tidak apa-apa. Kita lihat siapa yang ngomong. Yang ngomong bukan kafir, yang ngomong bukan sobi, yang ngomong bukan majnun, yang ngomong bukan sahi, orang sadar misalnya. Maka ucapkanlah, oh ya Pak, kalau begitu kita sholat, dan nanti akan saya ajarkan bagaimana cara mengqadanya. Paham tuh? Jadi syariatnya harus dibawa, jangan dikatakan tidak apa-apa, itu apa-apa. Karena kenapa? Yang dianggap mukallaf itu bukan preman. Ada nggak preman di sini? Yang disebut lintifait taklif itu bukan preman, bukan pemabuk, bukan pemaksiat, ya, bukan LC, bukan segala macamnya. Yang dianggap lintifait taklif kupar, sahi, sobi, majnun. Ada lagi, Ustaz, saya kan nggak pernah belajar agama. Ada nggak di situ jahil? Ada nggak? Yang disebut lintifai taklid itu 4, kafir, sahi, sobi, majnun. Maka untuk 4 ini nggak bisa bilang tidak apa-apa. Kalau untuk 4 ini dibilang nggak apa-apa, boleh. Cristiano Ronaldo masuk Islam, gitu ya, amin gitu ya. Berubah nama jadi Muhammad Ronaldo. Ya. Atau menjadi Islam Ronaldo, kan Kristen, sekarang Islam kan? Islam Ronaldo gitu ya. Jadi Islam Ronaldo gitu ya. Ronaldo curhat ke Ustadz Repan, Ustadz Koprol ya. Gimana, saya kan dulu gak pernah sholat. Itu baru bilang gak apa-apa, karena dulunya lintifait taklif. Paham tuh? Ada jamaah, Ustadz ya, 1 tahun yang lalu saya gila, baru sekarang saya dengar ceramah Ustadz jadi sadar dari kegilaan saya. Baru bilang gak apa-apa, karena memang lintifait taklif. Kalau selain itu tidak bisa bilang tidak apa-apa, kemukakan syariatnya. Oh ya Pak, alhamdulillah. Semoga Allah gitu ya mempertahankan taubat Bapak dan taubat kami, memberikan hidayah kepada kami dan kepada Bapak. Baik, setelah ini kita akan belajar sholat Pak, gitu ya, dan juga belajar bagaimana cara mengqadha sholat-sholat yang telah ditinggalkan. Itu baru dai. Paham tuh? Jangan bilang apa? Ya, jadi bahasa enggak apa-apa itu untuk 4 ini nih. Kupar, sahi, sobi, majnun. Selain itu, yadkhulu fil khitab, masuk ke dalam khitab. Fahim tum cara berfikirnya? Bisa dipahami? Cara beragamanya fahim tum? Gitu ya. Jangan sampai gara-gara takut kehilangan apa? Jamaah. Wah, kehilangan jamaah ini engagement saya lagi naik nih, gara-gara saya ada preman tobat gitu. Emang canggih lah cangkem saya ini gitu kan. Ya. Oke, hati-hati. Nanti jadi dai teh hati-hati. Musuh terbesar dai itu apa? Mikrofon. Semakin keras mikrofonnya, itu nanti semakin ujub bawaannya. Hati-hati. Taib, iqra'ud du'a.